Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azam Sami dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan kelompok saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah mengalami pergantian peristiwa dan berkembang dengan cepat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi. Kata Indonesia pertama kali diucapkan oleh George Samuel Earl. Maka dari kata itu, Indonesia inilah yang kemudian dipakai sebagai nama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia antara lain: 1. Penyerapan bahasa daerah. Yang kedua, penyerapan dari bahasa asing. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia yaitu pada tahun 1901, CHA Van Ophuijsen menyusun ejaan resmi bahasa Melayu yang kemudian dimuat ke dalam Kitab Logat Melayu. Pada tahun 1908, didirikanlah sebuah badan penerbitan buku bacaan oleh pemerintahan yang dinamakan Taman Bacaan Rakyat. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diresmikan sebagai tanda diikatnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1933 didirikan sebuah angkatan sastrawan muda yang secara resmi kemudian dinamai dengan Angkatan Pujangga Baru. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 diadakannya Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganinya UUD 1945. Pada tanggal 19 Maret 1947 gantinya ejaan Van Ophuijsen menjadi ejaan Republik. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Pada tanggal 16 Agustus 1972 peresmian penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan IED. Pada tanggal 31 Agustus 1972 Kemendikbud menetapkan dan meresmikan Buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diadakannya Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 diadakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 diadakannya Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diadakannya Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diadakannya Kongres Bahasa Indonesia 7 di Hotel Indonesia HI. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yakni fungsi sebagai bahasa nasional dan fungsi sebagai bahasa negara. Fungsi sebagai bahasa nasional yaitu 1. Lambang kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Lambang perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Alat yang memungkinkan menyatukan bahasa dan suku. Fungsi Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Sebagai bahasa resmi negara. 2. Sebagai pengantar di dunia pendidikan. 3. Sebagai alat perhubungan untuk kepentingan dan perencanaan pembangunan pada tingkat nasional. 4. Sebagai alat pengembang budaya dan iptek. Variasi bahasa Indonesia. Variasi bahasa Indonesia. Variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasi tanpa menghasilkan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan.
Dari variasi bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu variasi register dan variasi dialek. Variasi register merupakan salah satu bentuk gejala variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan pada bidang pemakaian. Yang kedua, variasi dialek merupakan ragam bahasa Indonesia berdasarkan pemakaiannya. Variasi bahasa dapat dibagi menjadi 7 macam, yaitu variasi kronologis, variasi geografis, variasi sosial, variasi fungsional, variasi gaya, variasi kultural, dan variasi individual. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan suatu aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang, bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Setelah diresmikannya bahasa Indonesia hingga ditetapkannya sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru, yakni sebagai berikut. 1. Ejaan Republik. Kedua, ejaan pembaharuan. Ketiga, ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Keempat, ejaan baru. Kelima, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Keenam, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan Republik adalah ejaan yang merupakan hasil penyederhanaan dari ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Pada waktu itu, pemerintahan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula dengan nama ejaan Suwandi. Kedua, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan adalah suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini adalah Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua tokoh yang pernah mengetahui panitia ejaan itu. Dalam hal ini Profesor Prijono dan E. Kaptono. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan hasil perumusan dari ejaan Melayu dan Indonesia. Pada tahun 1959, perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk perumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa itu terjadi kontroversi antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Pada pelaksanaannya, di samping terdiri atas panitia ejaan LBK dan juga panitia ejaan dari Malaysia, panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama dengan ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 pada tahun 1967. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1972 diresmikan pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi dan ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis tren mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD, sehingga muncul
PUEB sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya EYD berubah menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015.